Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur jikalau di tengah pergumulan Indonesia saat ini, tetapi kita boleh masih berkumpul saat ini di rumah kita masing-masing. Kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan lebih lagi kita bersyukur jikalau kita boleh membaca firman Tuhan dan kita boleh mempelajari firman-Nya. Kita boleh mendengarkan suara Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan yang sedang kita hadapi. Mari saat ini sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah Tuhan boleh membukakan hati kita supaya kita boleh menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini bersyukur ketika Engkau Allah terus berbicara kepada kami. Di tengah-tengah segala kondisi apapun Tuhan, kami sebagai umat-Mu, kami rindu supaya firman-Mu yang boleh datang menguatkan kami. Dan Engkau Allah yang boleh tolong memberikan kekuatan buat kami, sehingga kami memiliki pengharapan di tengah segala yang kami sedang hadapi. Bapa, kami berdoa ya Bapa, biarlah firman-Mu boleh berbicara kepada kami. Dan terlebih lagi, biarlah bukan kata-kata manusia yang menghibur kami, tetapi kata-kata dari Tuhan sendiri yang boleh menguatkan kami. Bapa, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu buat waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita saat ini akan mendasari perenungan firman Tuhan kita yang terambil dari Keluaran 14 ayat 10 hingga 14. Kita bersama-sama akan membukanya. Kita akan membahas sebuah tema iman di dalam krisis. Saya akan membacakan Keluaran 14 ayat 10 hingga 14. Marilah kita sama-sama boleh memperhatikan di bagian firman Tuhan kita dari handphone kita masing-masing maupun Alkitab kita masing-masing. Keluaran 14 ayat 10 hingga 14. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudara, sifat asli dari manusia tidak bisa dinilai ketika berada di dalam kondisi aman maupun kondisi nyaman. Ternyata ketika kita pelajari, sifat manusia yang asli, sifat manusia yang nyata bisa terlihat justru di dalam kondisi manusia itu di dalam keadaan terjepit. Nah, saudara, melihat kondisi saat ini dunia sedang gempar karena kehadiran penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 atau yang lebih kita kenal dengan virus corona. Saudara, virus ini memberikan dampak yang luar biasa, baik secara global, baik secara aspek kehidupan, segalanya semuanya dipengaruhi oleh virus ini. Baik secara finansial, sosial maupun aspek rohani pun kita mengalami pengaruhnya dari virus ini. Saudara, beberapa waktu lalu ketika saya mengamati, terlihat jelas bagaimana perbedaan sikap manusia ketika virus corona belum mengancam hingga saat ini ketika virus corona mulai mengancam. Ternyata sikap manusia sangat berbeda. Sebelumnya kalau saya melihat ketika Indonesia belum ada satu kasus pun tervalidasi orang yang positif terkena corona, rakyat Indonesia begitu tenang. Semuanya seakan-akan tidak ada masalah. Dan bahkan banyak yang membuat karikatur tentang kekebalan orang Indonesia kebal dari virus corona. Saudara, tetapi semuanya itu berubah ketika akhirnya muncul berita ada 2 orang yang terkena penyakit corona dan sudah tervalidasi positif. Saudara, ternyata mulai terjadi gelombang kepanikan di Indonesia. Ketika Indonesia mulai mengalami namanya krisis ini, kepanikan ini mulai menyebabkan fenomena-fenomena yang terjadi. Dan salah satu fenomena yang saya amati adalah fenomena panic buying. Nah, saudara, panic buying itu apa? Panic buying adalah tindakan membeli barang secara masif karena didorong oleh rasa panik
terhadap krisis yang sedang terjadi. Jadi sebetulnya bangsa Indonesia ketika virus corona itu mulai datang, bangsa Indonesia mengalami kepanikan, dan kepanikan ini mendorong bangsa Indonesia untuk melakukan panic buying. Nah, panic buying ini ternyata begitu besar dampaknya. Orang-orang banyak yang berbondong-bondong ke supermarket, mereka pergi ke tempat-tempat perbelanjaan, mereka membeli hand sanitizer, masker, Indomie, sampai memborong puluhan box dari barang-barang ini. Saudara, ketika kita melihat akhirnya orang-orang yang sebenarnya membutuhkan, orang-orang yang sebetulnya membutuhkan alat-alat ini, masker, hand sanitizer, baik dari pekerja medis maupun orang-orang yang mengalami penyakit tertentu yang membutuhkan ini, justru mereka tidak bisa mendapatkan barang-barang ini. Kenapa? Karena semua stok di supermarket sudah habis. Saudara, ketika kita melihat fenomena panic buying ini, kita melihat bahwa sebetulnya krisis itu dapat mendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang bahkan tidak manusiawi, tindakan-tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh manusia, tetapi mereka melakukannya. Kenapa mereka melakukannya? Karena mereka terdorong oleh rasa panik, terjepit oleh krisis yang sedang terjadi. Saudara, jikalau kita melihat krisis di dalam kehidupan iman Kristen, apakah kita orang Kristen juga mengalami kepanikan di dalam kehidupan kita? Apakah kita juga ketika kita mengalami krisis-krisis dalam kehidupan kita, kita akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Mungkin saat orang-orang Kristen ada di dalam kondisi aman, kita bergereja, kita datang ke tempat ibadah, kita rajin pelayanan, dan seakan-akan hidup kita baik. Akan tetapi jikalau krisis itu datang, jikalau kondisi yang menjepit kita itu datang, apakah kita tetap bisa memiliki integritas dan tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kita tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji di saat-saat kondisi kritis? Saudara, tetapi bagaimana cara orang Kristen harus bersikap melihat keadaan yang sulit untuk dialami oleh manusia? Bagaimana orang Kristen dapat bertahan, meresponi dengan baik ketika terjadi krisis? Saudara, ketika kita melihat di dalam Alkitab yang tadi kita baca, bangsa Israel pun pernah mengalami krisis. Krisis ini begitu berat karena mereka saat itu baru keluar dari tanah Mesir. Kita tahu bahwa di tanah Mesir mereka diperbudak secara mengerikan oleh Firaun, oleh pemimpin dari bangsa Mesir. Kita melihat Musa menolong bangsa Israel keluar dengan kuasa Tuhan, memberikan 10 tulah, dan akhirnya Firaun pun menyerah dan melepaskan bangsa Israel. Setelah bangsa Israel dilepaskan oleh Firaun, bangsa Israel diizinkan untuk keluar dari tanah Mesir. Ternyata Firaun kembali mengeraskan hati, dan Firaun ternyata kembali mengejar, berusaha untuk memperbudak kembali bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir ini jumlahnya tidak sedikit, sekitar 2 juta orang. Dan kita melihat bahwa tidak semua dari bangsa Israel ini adalah orang-orang muda yang kuat, yang bisa memiliki kekuatan militer yang besar. Mereka juga membawa banyak-banyak barang bawaan. Mereka tidak membawa banyak senjata. Saudara, ketika kita melihat bangsa Israel saat itu ada di dalam kondisi yang sangat rawan untuk binasa jikalau mereka diserang oleh bangsa dengan kekuatan militer yang tinggi. Saudara, berkebalikan dengan itu, ternyata bangsa Mesir adalah bangsa yang sangat kuat. Bangsa Mesir adalah bangsa yang terlatih secara militer, memiliki pasukan yang jumlahnya besar, memiliki kekuatan kereta kuda yang dahsyat, dan Firaun seorang pemimpin yang sangat istimewa. Saudara, ketika membayangkan kondisi Israel, ketika orang Israel terjepit, hampir dibinasakan oleh Firaun, hampir diserang kembali oleh Firaun, saudara, bagaimanakah keadaan yang bisa kita bayangkan? Tentu zaman ini kita melihat kondisi yang menjepit itu begitu mengerikan. Kalau kita melihat bangsa Israel dengan kondisi seperti itu, kita membayangkan saat ini pun perasaan ngeri itu ada di dalam hati kita. Saudara, dalam waktu yang singkat, pasukan Firaun sudah dapat menyerang bangsa Israel. Saudara, ketika kita melihat kondisi seperti ini, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Saudara, respon mereka ternyata sangat mengejutkan. Meskipun Tuhan sudah menyatakan kuasanya, memporak-porandakan bangsa Mesir, kota-kota Mesir ditunggang balikkan dengan segala tulah, semuanya hingga Firaun menyerah pun, tetapi ternyata bangsa Israel tidak percaya kepada kuasa Tuhan.
Mereka di dalam kepanikan tidak percaya kepada Tuhan, dan mereka justru menghujat Musa, seorang hamba Tuhan, seorang hamba utusan Tuhan, tetapi mereka menghujat karena mereka di dalam kondisi yang panik. Sesuai demikianlah natur manusia yang sudah berdosa. Setiap manusia yang berdosa, meskipun sudah mengalami kuasa dari Tuhan, meskipun mereka sudah mengalami kuasa yang dahsyat dari Tuhan, tetapi jikalau krisis itu datang, manusia seringkali lemah dan iman itu mulai menciut. Kecenderungan manusia adalah melupakan Tuhan dan meragukan Tuhan. Sesuai di dalam kondisi seperti ini, Musa sebagai hamba Tuhan menyerukan keyakinan di dalam Tuhan. Berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi, dan untuk selama-lamanya Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sesuai di dalam bagian ini Tuhan menyatakan kuasanya. Bangsa Israel terhindar dari krisis. Kita tahu cerita di dalam bagian ini, setelah Musa mendapatkan kekuatan dari Tuhan, Tuhan boleh memberikan pimpinan kepada Musa. Musa membelah Laut Merah saat itu, dan bangsa Israel dapat melarikan diri dari bangsa Mesir. Dan ketika bangsa Mesir ikut menyeberang di Laut Merah itu, laut itu tertutup semuanya, dan akhirnya bangsa Israel pun selamat dari kejaran orang Mesir. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Saudara, kita perlu belajar bahwa di dalam firman Tuhan mengingatkan kita perlu waspada kepada setiap keputusan yang kita ambil ketika kita di dalam kondisi kritis. Ketika kita di dalam krisis, jangan pernah kita mengambil keputusan karena kita ragu akan kuasa Tuhan. Jangan pernah kita mengambil keputusan dengan dasar kita ragu akan kekuatan Tuhan. Jangan pernah kita mengambil keputusan meresponi krisis dengan langkah yang salah, yaitu langkah yang kita melupakan kehadiran Tuhan, melupakan bahwa Tuhan itu ada. Krisis terjadi bukan karena kebetulan. Krisis terjadi bukan karena Tuhan tidak mampu untuk menolong kita, tetapi justru krisis adalah kesempatan bagi orang Kristen untuk menguji iman setiap kita. Dengan demikian kita tidak perlu memikirkan betapa kita khawatir terhadap krisis yang terjadi, tetapi justru di dalam krisis itu kita perlu mengusahakan melakukan langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang sesuai dengan maunya Tuhan di dalam setiap langkah yang kita ambil. Saudara, tetapi ketika kita mempelajari lebih lanjut dari firman Tuhan, kita perlu belajar supaya kita tidak salah mengambil langkah. Orang seringkali menganggap di dalam ayat yang 14 dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Seringkali orang menafsirkan bagian ini sebagai bagian orang Kristen hanya perlu berdoa, orang Kristen hanya perlu menyerahkan kepada Tuhan segala masalah. Saudara, hal ini, penafsiran seperti ini adalah penafsiran yang salah. Tuhan tidak pernah membiarkan bangsa Israel diam saja dan sungguh-sungguh tidak melakukan apa-apa. Apa maksud dari bagian tadi dari ayat 14? Dikatakan bahwa meskipun Tuhan membukakan Laut Merah untuk dilintasi, tetapi tugas tanggung jawab manusia dari bangsa Israel untuk mereka melangkah mengikuti tuntunan Tuhan. Saudara, ketika kita melihat bagian ini di dalam ayat 14 akan berarti menyatakan bahwa memang pertolongan itu datangnya dari Tuhan, memang pimpinan itu datangnya dari Tuhan. Akan tetapi Tuhan juga memberikan kepada manusia tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap manusia untuk mengikuti pimpinan Tuhan, untuk melangkah di dalam pimpinan Tuhan. Saudara, ketika pertolongan Tuhan ada, kita tidak boleh melupakan tanggung jawab manusia. Ketika kita melupakan pertolongan Tuhan dan melupakan tanggung jawab manusia, itu adalah satu kesalahan, dua kesalahan yang sama. Dua-duanya itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Kita tidak seharusnya melupakan ada pertolongan Tuhan, betul. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa kita punya tanggung jawab secara manusia yang kita harus lakukan untuk menjalani pimpinan Tuhan. Saudara, ketika menghadapi krisis, manusia seringkali punya kedua kecenderungan. Yang satu, ketika kita cenderung untuk panik, kita sering melupakan Tuhan. Kita melihat ketika bangsa Israel pun mereka melupakan kehadiran Tuhan. Mereka justru mengambil langkah yang tidak pas karena mereka melupakan bahwa Tuhan bisa menolong. Akan tetapi kita perlu mengingat bahwa ada kecenderungan yang kedua. Kecenderungan yang kedua adalah
Saya menyebutnya sebagai terlalu percaya diri yang sok rohani. Di dalam bahasa Inggris saya kasih nama spiritual overconfident. Spiritual overconfident, terlalu percaya diri yang sok rohani. Contohnya seperti apa kita melihat kejadian ini di dalam kejadian Simson. Simson tidak sadar bahwa dia terlalu percaya diri, dan dia merasa secara spiritual dia tidak mungkin bisa dikalahkan oleh krisis itu. Ketika kita melihat Hakim-Hakim 16 ayat yang 20, kita bisa buka di dalam Alkitab kita. Simson mengatakan, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidak diketahui oleh Simson bahwa ternyata Tuhan telah meninggalkan dia. Sesuai kalau saya melihat Simson orang yang terlalu percaya diri kepada spiritualnya. Spiritualnya seakan-akan membuat kepercayaan diri yang terlalu berlebihan. Ternyata dia tidak menyadari krisis. Dia terlalu meremehkan krisis yang sedang dia hadapi. Oke, memang Tuhan pernah menyelamatkan Simson semasa hidupnya banyak dan berulang kali. Simson pernah lepas ketika orang Filistin menyerangnya. Dia menggunakan tengkorak keledai. Dia berusaha untuk mengalahkan orang Filistin dan berhasil. Dia pernah melawan singa. Dia pernah melewati sergapan Filistin berulang kali. Tetapi harusnya Simson menanggapi serius krisis yang sedang dihadapinya saat itu. Krisis apa yang sedang dihadapi oleh Simson? Saat itu Delilah, orang yang dicintainya, wanita yang sangat dicintainya, mengancam, memberikan krisis karena mengancam ada ancaman dosa yang bisa dilakukan oleh Simson. Bukan hanya itu, ternyata rahasia kekuatan dari Simson pun sudah disampaikan kepada Delilah. Ini adalah sebuah krisis. Krisis yang ketiga, ternyata bangsa Filistin sudah siap-siap menyergap Simson. Semua ini adalah krisis-krisis yang seharusnya tidak diremehkan oleh Simson. Tetapi Simson terlalu percaya diri, seakan-akan Tuhan tidak menuntut tanggung jawab pribadi sebagai manusia, dan percaya bahwa Tuhan selalu akan menjauhkan dirinya dari segala krisis. Saudara, apa hasilnya? Kalau kita melihat di dalam kehidupan Simson, dia dihukum oleh Tuhan karena dia tidak sadar dia sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, Tuhan menghukum Simson karena dia melalaikan krisis. Dia akhirnya dibutakan dan akhirnya ditangkap oleh bangsa Filistin. Saudara, kita bisa jadi seperti menghadapi dua krisis ini. Dua kecenderungan manusia ketika manusia itu menghadapi krisis. Bisa jadi kita cenderung untuk melupakan Tuhan, atau yang kedua, kita melupakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Sudah ketika kita menghadapi krisis yang saat ini kita hadapi, contohnya adalah virus corona, kita menghadapi satu pergumulan yang sama. Contohnya, ketika kita melupakan Tuhan, kita memutuskan untuk membuat tempat perlindungan pribadi bagi keluarga kita. Kita tidak memperdulikan orang lain. Kita melakukan panic buying. Kita membuat keputusan yang egois. Kita melakukan usaha menyelamatkan diri sendiri tanpa peduli orang lain. Bahkan kalau kita melihat sampai orang melupakan Tuhan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Ada orang yang bertengkar karena berebut sembako. Ada orang yang menjual masker dengan harga yang tidak manusiawi. Ada orang yang menutup suplai barang kebutuhan bagi orang lain. Saudara, bukankah ini tindakan-tindakan yang kita lihat di berita di dalam waktu-waktu ini? Begitu banyak orang melupakan Tuhan. Begitu banyak orang yang karena terlalu panik, maka segala tindakan yang mereka lakukan untuk menghadapi krisis itu jauh dari kebenaran firman Tuhan. Tapi di sisi lain juga ada orang Kristen yang justru melupakan tanggung jawab manusia. Mereka mengalami spiritual overconfidence seperti Simson. Mereka merasa tidak perlu untuk memikirkan tanggung jawab manusia. Mereka tidak memperdulikan sisi medis, tidak memperhatikan sisi finansial, tidak memperhatikan sisi sosial dari krisis corona. Contoh misalnya saudara-saudara, jikalau misalnya ada sebuah gereja yang mengadakan ibadah KKR kesembuhan virus corona yang dihadiri oleh 10.000 jemaat. Saudara, ketika mendengar seperti ini, jikalau ada gereja seperti itu, rasanya terlihat imannya kuat sekali. Tetapi saudara bayangkan jikalau di tengah-tengah KKR 10.000 orang itu ada 20 saja orang yang terkena virus corona, apa yang terjadi dengan jemaat yang lain?
Kita tidak melihat bahwa kuasa Tuhan itu mustahil untuk menyelamatkan 10.000 orang itu dari tertular virus corona. Akan tetapi secara medis itu adalah hal yang sangat-sangat berbahaya. Hal-hal yang seperti itu jikalau dilakukan, itu akan betul-betul menyulitkan pemerintah untuk mengamankan proses segala dukungan terhadap perlindungan virus corona ini. Saudara, jikalau melihat contoh yang lain, ada jemaat yang merasa tidak perlu pakai masker, tidak perlu pakai hand sanitizer, tidak perlu melakukan social distancing, karena percaya ada kuasa Roh Kudus yang mematikan virus corona yang akan masuk ke tubuhnya sendiri. Saudara, menurut saya jemaat ini tidak sadar kepentingan, tidak sadar tanggung jawab manusia di dalam menghadapi krisis yang sedang terjadi. Saudara, setiap kita perlu mempersiapkan diri. Kita memiliki tanggung jawab pribadi kita untuk kita terus mengusahakan, kita mengambil bagian untuk boleh menolong bangsa ini memulihkan dari krisis corona yang terjadi. Akan tetapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa ada pertolongan dari Tuhan. Saudara, lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan sebagai umat manusia di tengah-tengah krisis yang ada? Saudara, ketika kita melihat Matius 5 ayat 15-16 memberikan kekuatan bagi kita, dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, di tengah krisis, orang Kristen dipanggil untuk menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia. Di tengah segala krisis, kondisi pergumulan yang sedang dihadapi, orang Kristen dipanggil untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain, untuk boleh menjadi penguatan dan harapan bagi orang lain. Ketika krisis terjadi, justru inilah kesempatan kita orang Kristen untuk menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Apa yang bisa kita lakukan? Satu, kita bisa secara pasif kita terlibat di dalam pencegahan persebaran virus corona. Kita bisa mentaati keputusan-keputusan yang sudah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Kita melihat di dalam Alkitab, dalam Roma 13 ayat 1-4, kita juga melihat kita perlu untuk taat kepada pemerintah. Di dalam konteks kita melihat peraturan pemerintah itu dipakai Tuhan untuk membawa kebaikan. Sebagai warga negara Indonesia, kita bisa menjaga kesehatan kita. Kita bisa mengurangi intensitas berkumpul di dalam jumlah yang besar. Kita juga bisa rajin mengenakan masker ketika kita membutuhkan. Kita bisa menjaga diri, memeriksakan diri jikalau diri kita mengalami gejala virus corona. Kita bisa melakukan secara pasif, kita mendukung pencegahan persebaran virus corona. Yang kedua, kita bisa melakukan secara aktif untuk menolong, melibatkan diri kita sendiri untuk melawan persebaran virus corona. Saudara, setiap kita memiliki pekerjaan, setiap kita memiliki bidang di mana kita ahli, di mana kita sedang menggumuli. Kita bisa melakukan setiap bidang kita. Misalnya kita berada di bidang medis, kita bekerja di bidang medis, kita dapat mengusahakan untuk membuat satu obat, untuk kita bisa mengusahakan pengobatan bagi orang-orang yang terkena kepada virus corona, kepada pasien-pasien corona. Kita bisa melakukan, mendukung mereka, bisa menyembuhkan mereka. Kita boleh mendukung mereka di dalam medis. Buat kita yang bekerja di dalam bidang bisnis, kita juga bisa mengusahakan agar segala logistik, segala kebutuhan hidup bisa diterima, bisa disebarkan, bisa diupayakan untuk semua orang mendapatkan kebutuhannya dengan cukup, sehingga tidak ada penumpukan barang-barang, tidak terjadi panic buying, tidak terjadi orang-orang yang kesulitan mendapatkan kebutuhan hidup. Kalau kita bekerja di bidang pemerintahan atau sosial, kita juga bisa berusaha agar secara tatanan politik dan sosial di Indonesia kita bisa mengusahakan untuk menjaga supaya mengurangi persebaran virus yang terjadi. Jika kita bekerja di bidang edukasi, kita menjadi guru, kita menjadi dosen, kita menjadi hamba Tuhan, kita pun bisa memberikan pengajaran yang baik sehingga rakyat Indonesia boleh memahami kondisi yang terjadi dan boleh mengambil tindakan yang baik, sehingga kondisi krisis ini, di tengah krisis ini kita bisa semakin menguatkan, saling boleh menguatkan, kita boleh berusaha sama-sama melawan segala persebaran virus yang terjadi. Saudara, saya ingin mengingatkan kembali di bagian yang terakhir bahwa setiap kita gereja bukanlah hanya gedungnya, tetapi gereja adalah jemaatnya.
Sesuai ketika saat ini banyak gereja-gereja yang tidak diizinkan untuk beribadah pun, jikalau misalnya banyak gereja tidak bisa beribadah karena kondisi yang tidak memungkinkan, kita bisa mengingat bahwa setiap kita pun adalah gereja. Baik di dalam keluarga kita, baik di dalam komunitas kecil kita, tapi kita adalah gereja. Bukankah kita sebagai satu gereja kita bisa mendukung satu sama lain? Ketika pun ibadah di gereja kita tidak lakukan, tetapi kita tetap menjaga ibadah kita di rumah kita masing-masing. Jikalau Tuhan mengizinkan sebuah krisis, itu berarti Tuhan mempercayakan kita untuk menjadi berkat. Ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi pergumulan yang sulit, Tuhan ingin kita memandang kepadanya, kita mengingat pertolongan Tuhan, kita melakukan tanggung jawab kita sebagai manusia, sehingga keduanya ini boleh memuliakan Tuhan, dan Tuhan yang boleh diagungkan. Saudara, marilah di tengah krisis ini, kita sebagai orang percaya, kita tetap berpegang kepada Tuhan, tetap setia kepadanya, dan kita boleh memuliakan Tuhan di dalam kondisi apapun. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau saat ini kami boleh mengingat bahwa ada pertolongan Tuhan, bahwa ada kekuatan yang jauh lebih dahsyat dari yang dapat kami pikirkan, yaitu kuasa Roh Kudus, kuasa Bapa, dan kuasa Yesus Kristus yang menolong kami. Bapa, kami berdoa biarlah di tengah krisis ini kami tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengecewakan Tuhan, kami tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati Tuhan, tetapi kami boleh menjadi berkat, menjadi terang dan garam di tengah-tengah krisis ini. Dan kami berdoa ya Bapa, di dalam segala pergumulan yang kami sedang alami, kami rindu ya Bapa, Engkau Allah yang boleh memberikan kekuatan buat hati kami, memberikan ketenangan di dalam hati kami untuk kami berpegang teguh kepada Tuhan, dan kami tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang boleh menguatkan kami, biarlah firman-Mu Tuhan yang boleh menjamah kami. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.